Assalamualaikum. Welcome to the class. This is Miss Maylan. How are you guys? Really hope that you're doing okay. Alhamdulillah, we're doing fine here. Keep on going, keep on fighting, and keep on learning. Okay, so today I'm giving you this material for preparations of your, I don't know what's going to happen in front, right? But we just need to get prepared. That's all what we have to do. So this is a little knowledge for you about models, and this is what I found in your needs of a grade 11. Please enjoy. You heard about this a lot. Teman-teman dengar tentang ini sering, banyak, dan beberapa kata-kata juga digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sendiri, model itu punya satu spesifikasi pembahasan khusus. Sama halnya dengan prepositions, kata depan, kemudian sama halnya dengan apa lagi ya, adjective, things like that. Basically, it's all vocabulary. Semuanya tentang kosakata. Kalau di bahasa Indonesia, tidak terlalu banyak situasinya. Kalau harus ya harus, kalau enggak ya enggak. Bahkan kalau versi kita, kalau santuy ya santuy. You know what I mean lah ya. Okay, so models kata-katanya hanya beberapa sebetulnya. Kalau dirangkum kurang lebih hanya ada 12. Cuman yang sering menjadi tantangan adalah menggunakannya dalam situasi apa? Situasi kalimat yang dikasih ya. Atau situasi pada saat kita bicara. Dalam hal ini, misalnya menemukan ini di internet dan cukup menarik karena dia merangkumnya dengan cara yang cukup enak dipandang mata dan untuk dibaca. Jadi, models itu bisa kita bagi berdasarkan permission, obligations, advice, conditional, certainty, possibility, dan ability. Permissions itu izin, teman-teman tahu itu. Anda boleh pakai may atau can. Lalu Anda kalau negatif tinggal masukin no-nya aja. Mustn't sama cannot. Kalau obligations itu adalah obligasi, lebih kepada kewajiban. Lebih kudu gitu ya. Ada must untuk yang situasi present, kemudian kita bisa pakai have to. Nah, have to itu juga dibagi lagi dalam situasi yang berbeda. Kalau udah selesai berarti had to. Kalau di masa lalu, kalau untuk di masa depan kita bisa pakai will have to. Kemudian kalau untuk conditional if ya, yang ada 1, 2, 3. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi tentang ini. Conditional if, and then would have to. Kalau untuk no-nya, semuanya sama, tinggal ditambahin not setelah modelsnya, tapi ada satu yang sedikit berbeda. Kalau have to, itu harus pakai don't di depannya. Jadi bukan have to not, nggak bisa. Jadi don't have to, atau kalau subjeknya he, she, it, berarti doesn't have to. Oke. Kemudian ada advice alias saran. Namanya juga saran, berarti lebih kepada terserah yang akan kita berikan saran itu. Jadi should atau ought to itu statusnya sama. Kemudian negatifnya cuma ought not to, tambahin to-nya jangan lupa. Kemudian shouldn't. Lalu kita punya conditional, sebuah kondisi atau sebuah pengandaian, lebih kepada rencana juga. Ada pakai will dan ada pakai would. Ini nanti tingkatannya hanya sekedar derajat kesopanannya. Ada nanti contohnya ya di slide berikutnya. Kemudian ada certainty. Namanya juga certainty. Certain itu kayak kepastian gitu kali ya. Kalau lebih gampangnya di Indonesianya. Kemudian kita punya must sama should juga. Tidak perlu bingung bagaimana should yang di-advise dan bagaimana should yang di-certainty. Karena nanti pola kalimatnya dan pola penjelasannya juga beda jauh kok ceritanya gitu. Jadi kalau must itu kita pakai untuk hal yang 100% hampir iya, hampir yakin gitu ya. Sure itu kan yakin. Kemudian kalau kita mau pakai yang situasi lainnya adalah must have sama past participle. Kemudian kalau should itu quite sure. Cukup yakin. Nanti ada situasinya ya teman-teman. Jadi should have sama past participle-nya. Kemudian kita punya possibility. Kemungkinan. Jadi ini masih possibility. Could, might, sama may. Lalu kita punya ability. Ability adalah kebisaan. And then can
I can itu maksudnya berarti kebiasaan yang kita bisa lakukan sekarang. Tapi kalau I could, itu kebiasaan yang bisa kita lakukan di masa lalu, mungkin sekarang udah nggak bisa lagi. Let's say, I could speak a little Japanese when I was in the college, but now I cannot say that I understand well. Dulu misalnya bisa bahasa Jepang waktu masih kuliah, karena memang belajarnya itu. Tapi kalau untuk sekarang, nggak terlalu ngerti bagaimana polanya lagi karena memang sudah tidak terpapar dengan bahasa itu. And then be able to itu juga sebenarnya bisa kita pakai I will be able to kalau di depan, atau yang di belakang kita pakai I was able to. There are rules in modals. Modals are unchangeable. Maksudnya nggak bisa berubah, nggak karena dia present ataupun past tense terus ada verb 2-nya gitu, nggak ada. Dan nggak berarti juga can terus ditambahin s jadi cans gitu hanya karena dia present, nggak ada. Dan ingat modals itu harus pakai original verb. Untuk kalimat aktif ya, kalau untuk kalimat pasif sudah pasti di tengahnya ada be dan verbnya berubah menjadi verb 3. Beda situasi ya teman-teman. And then kalau untuk modals yang tadi, kalau sifatnya negatif, kalimatnya taruh modal selalu kata not, lalu original verbnya. Yang berbeda hanya di bagian have not, di bagian obligasi tadi. Jadi dia pakai don't atau doesn't, based on the subject aja. Let me start with can and could. Untuk can sama could, informasi pentingnya cuma membedakan present sama past. This is something that you can do now, and this is something that you could do before. Jadi ini tuh yang kamu bisa sekarang, ini tuh yang kamu bisa tapi dulu. Mungkin sekarang udah nggak bisa lagi. So I can speak English. I could speak English. Maybe years ago. Now I can speak Japanese misalnya gitu. Terus juga ada permission untuk minta izin. Kalau can itu, can I go to the cinema? Atau request, can you wait a moment please. Offer, menawarkan, I can lend you my car till tomorrow. Suggestions, can we visit grandma at the weekend? Or possibility, it can get very hot in Arizona, so it like that. And then kalau could, then again, it happened in the past. I could go to the cinema. Could I go to the cinema please? Polite request. Jadi ini sering juga dipakai untuk bertanya boleh nggak gitu, lebih kepada itu kepada orang yang kita anggap lebih strata sosialnya lebih tinggi, baik kepada orang tua, guru ataupun bos gitu ya. Could you wait a moment please? Dan ini biasanya untuk kepada customer. I could lend you my car till tomorrow. Polite suggestions, could we visit grandma at the weekend? And then possibility, it could get very hot in Montana. Now we go to may. May itu may sama might digunakan untuk dua hal yang sama, yaitu possibility alias kemungkinan. Tetapi yang jadi kata kunci adalah might itu lebih nggak mungkin daripada may. Kayak derajat kemungkinan terjadinya itu lebih rendah daripada may, gitu ya. So it may rain today. It might rain today. Lebih kepada jadi kalau yang might tuh lebih kemungkinan untuk enggak gitu, lebih kepada gitu. And then makanya ada kata hesitant, ragu-ragu gitu kan. Tapi kalau untuk di may itu sedikit lebih pasti. Dan juga dipakai untuk izin sesuatu yang di present. May I go to the cinema? Atau polite suggestions. May I help you? Dan ini tadi yang ragu-ragunya adalah might I help you? Agak jarang ya dipakai ya. Kalau mau ngebantu, masa ragu sih? Gitu kan. Okay, what do we have now? We have must, mustn't, and need not. Agak jarang sih kalau yang need not dipakai karena ini udah jelas banget not necessary. Sebenarnya situasinya adalah nggak penting gitu, nggak butuh-butuh banget. I need not go to the supermarket. We're going to the restaurant tonight. Karena mau makan di restoran, ya ngapain beli bahan makanan ke supermarket, lebih kepada gitu. Terus kalau must, itu berarti ada
ada derajat kepentingan dan sedikit agak terpaksa, ada force, ada kekuatan yang harus mendorong itu. I must go to the supermarket today, mungkin karena barang-barangnya sudah habis gitu kan. Kemudian juga ada possibility, you must be tired, karena kita ngelihat ekspresi orang itu sudah capek banget. Dan kita bisa gunakan must untuk advice atau recommendations. You must see the new film with Brad Pitt. Kalau yang mustn't, prohibition, lebih kepada larangan. Must is a little stronger. Jadi larangannya tuh lebih kepada, larangannya tuh cukup kuat. You mustn't work on dad's computer. You may not work on dad's computer. Jadi dua itu boleh dipakai. Jadi di sini malah dikasih may sebagai contohnya juga. Oke? Okay? Let's go to the next one. So this one is out to. Sebenarnya jarang banget dipakai, tapi sering kita dengar sebenarnya yang lebih sering kita dengar adalah should daripada out to, yang lebih sering dipakai ya. Karena sebenarnya similar to should. Out to itu hanya a little less subjective. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Sedikit tidak terlalu subjektif ke subjeknya gitu. Jadi nggak terlalu ngejudge gitu kan, bahasa Indonesianya yang lebih gampang kali ya. Kita lihat kalimatnya aja. Advice, you ought to drive carefully in bad weather. Obligations, you ought to switch off the light when you leave the room. Sebenarnya agak lebih enak kalau kita ngomongnya pakai should kan. You should drive carefully in the bad weather. Jadi lebih apa ya? Lebih normal atau lebih enak di telinga. It sounds like that. Di should juga. You should switch off the light when you leave the room. Sebenarnya kalimat ini dan kalimat ini kan sama sebetulnya. Nah, kalau untuk shall, kalau mau pakai shall itu, shall I carry your bag? Sebenarnya lebih kepada suggestions aja. Dan di situ ada keterangan use instead of will in the first person. Jadi shall itu lebih apa ya? Lebih polite sih sebenarnya. Kalau misalnya will I carry your bag, itu kayak yang lu mau gue bawain nggak tasnya? Serah lo gitu kan kita jawabnya. Tapi kalau kita pakai shall tuh, shall I carry your bag? Aku bawain ya tasnya. Nadanya pun akan berbeda. Oke? Okay? And now we have will sama would. Paling sering ya kita pakai, paling sering kita dengar karena dia masuk ke kategori models yang selalu muncul di future gitu kan. Nah, balik lagi kalau untuk kondisi ini kita harus lihat bahwa ini bukan sekedar future tapi ada request di situ, ada wish, ada demand, ada order. Jadi order itu lebih kepada perintah ya, less polite than would. Kalau perintah sama minta tolong gampangnya gitu ya. Kan yang lebih sopan sebenarnya minta tolong kan. Ya, maksudnya di situ will sama would. Jadi kalau will you please shut the door, will you please shut the door. Jadi itu lebih kayak ngomongnya tuh lebih jutek lah ya mukanya. Will you please shut the door gitu, lebih begitu. Tapi kalau yang pakai would you shut the door please? Beda kan ya? Oke. Okay. And then untuk predictions atau assumptions, I think it will rain on Friday. Promise I will stop smoking. Spontaneous decisions, keputusan yang spontan. Can somebody drive me to the stations? And then ada yang bilang, I will. Gitu. And then habits, kebiasaan. She is strange. She'll sit for hours without talking. Ada sebuah kebiasaan yang kita bisa ceritakan di situ. And then kalau would, itu wish atau request juga, tapi balik lagi, it's more polite than will. Would you shut the door, please? Bedakan dengan ini. Will you please shut the door? Bedakan? Okay. And then it's in habits in the past. Sometimes he would bring me some flowers. Jadi kebiasaan yang terjadi di masa lalu kita bisa pakai kata would. The information for this presentation is taken from EnglishHilfen.de and GrammarHilfsfernberg2.htm. Thank you.